Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dina Sylvia Putri, SH, MKN, LLM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil observasi dengan materi yang berjudul Analisis Hukum Dagang terhadap Praktik Koperasi Mahasiswa UNES. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayati dengan NIM akhir 792. Saya Zahwa Zikrani Al-Ghifari dengan NIM akhir 787. Saya Alika Isyar Safira dengan NIM akhir 789. Saya Sika Dewi Aurora dengan NIM akhir 790. Saya Christopher Joreski Sirait dengan NIM belakang 791. Latar belakang. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hukum dagang, koperasi termasuk pelaku usaha karena menjalankan kegiatan ekonomi seperti jual beli barang, penyediaan jasa, kerjasama usaha, dan pembagian SHU. Kopma UNES merupakan koperasi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang yang bergerak dalam beberapa unit usaha seperti KWS, Kopmart, JNE, dan Toga. Berdasarkan hasil wawancara, Kopma UNES telah memiliki legalitas usaha, menjalankan kewajiban pajak, serta bekerja sama dengan pihak luar seperti JNE. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kopma UNES menjalankan kegiatan usahanya, mengelola anggota, menerapkan AD atau ART, serta membagikan SHU kepada anggota. Dengan demikian, observasi ini dapat menunjukkan penerapan hukum dagang dalam praktik koperasi mahasiswa. Rumusan masalah. 1. Bagaimana legalitas dan dasar hukum Kopma UNES dalam menjalankan kegiatan usaha? 2. Apa saja unit usaha Kopma UNES dan siapa sasaran utamanya? 3. Bagaimana sistem keanggotaan, permodalan, dan pembagian SHU di Kopma UNES? 4. Bagaimana penerapan AD atau ART, pengurus, pengawas, dan rapat anggota dalam pengelolaan koperasi? 5. Bagaimana penerapan hukum dagang dalam kegiatan usaha Kopma UNES? Metode observasi yang dilakukan dalam observasi ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di Kopma UNES untuk mengetahui legalitas, unit usaha, dan sistem keanggotaan, sumber modal, pembagian SHU, kerjasama usaha, serta penerapan AD atau ART. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, Kopma UNES, dan pengamatan langsung. Data sekunder diperoleh dari UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, website website resmi Kopma UNES, dan sumber pendukung lainnya. Landasan teori. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Pengertian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam observasi Kopma UNES, koperasi dipahami sebagai badan usaha mahasiswa yang menjalankan kegiatan ekonomi seperti penjualan barang kebutuhan mahasiswa, jasa pengiriman, penjualan makanan, dan layanan toga. B. Dasar hukum. Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah yang pertama yaitu Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 1, perekonomian Indonesia dituntut sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menjadi dasar konstitusional koperasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur pengertian koperasi, fungsi dan peran koperasi, prinsip koperasi, pembentukan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, SHU, pembubaran, dan pembinaan koperasi. Yang ketiga, yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021
tentang mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. PP ini juga membuat peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan serta pemberian fasilitas bagi koperasi. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Relevan karena koperasi dapat menjalankan kegiatan perdagangan. Undang-undang ini mengatur perdagangan dalam negeri, luar negeri, perdagangan elektronik, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta perizinan perdagangan. C. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 meliputi satu, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Tiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai jasa usaha anggota. 4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Prinsip ini dapat digunakan untuk menganalisis UNES, misalnya dari sistem keanggotaan, rapat akhir tahun, pembagian SHU berdasarkan keaktifan anggota, serta kerjasama dengan pihak luar seperti CNE. D. Koperasi dalam hukum dagang. Dalam hukum dagang, koperasi dikategorikan sebagai badan usaha karena menjalankan kegiatan ekonomi dan transaksi usaha. Koperasi dapat melakukan kegiatan jual beli barang, penyediaan jasa, kerjasama usaha, pengelolaan modal, dan pembagian hasil usaha. Pada UNES, kegiatan hukum dagang terlihat dari adanya satu, jual beli barang di Popmart, dua, penjualan makanan di kedai warung senyum atau KWS, tiga, jasa pengiriman melalui kerjasama dengan CNE, empat, layanan penyediaan toga, dan lima, pengelolaan modal dan pembagian SHU kepada anggota. Next. Keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban. Hak anggota antara lain memperoleh pelayanan koperasi, mengikuti rapat anggota, dan mendapatkan SHU. Kewajiban anggota antara lain menaati AD atau ART, membayar simpanan, dan berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Dalam hasil observasi UNES, anggota membayar simpan per triwulan sebesar 15.000. Anggota juga dapat memperoleh SHU berdasarkan keaktifan dan poin transaksi, FCC hasil usaha dan SHU. SHU adalah hasil usaha koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi biaya, kewajiban, dan beban lainnya. Pembagian SHU tidak hanya didasarkan pada modal, tapi juga pada jasa usaha atau partisipasi anggota. Pada UNES, narasumber menjelaskan bahwa anggota memperoleh SHU berdasarkan keaktifan dan poin transaksi. Semakin aktif anggota melakukan transaksi atau berpartisipasi, semakin besar peluang memperoleh SHU. Oke, perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi utama koperasi berdasarkan prinsip dasar perkoperasian. Perangkat tertinggi terdiri dari 3 unsur. Rapat anggota, pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menentukan kebijakan umum, AD atau RT, serta memilih pengurus dan pengawas. Pengurus, pelaksanaan kebijakan hasil rapat anggota yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi. Yang ketiga, pengawas, yaitu perangkat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi oleh pengurus. Tugas pokok dan fungsi, tupoksi, tiap bidang. Pengurusan fungsional di UNES dibagi menjadi 4 bidang utama dengan tanggung jawab spesifik. 1. Bidang administrasi umum, mengurus seluruh manajemen dokumen tata usaha, pengarsipan surat masuk atau keluar, pengelolaan inventaris sekretariat, serta penjadwalan rapat pleno internal organisasi. 2. Bidang keuangan, menyusun rencana anggaran belanja organisasi, mencatat pembukuan transaksi harian, mengaudit sirkulasi kas unit usaha, serta membuat laporan keuangan berkala untuk dilaporkan di rapat anggota. 3. Bidang pengembangan sumber daya anggota, PSDA, bertanggung jawab atas rekrutmen anggota baru, mengadakan pendidikan dasar, diksar, perkoperasian, menjaga keaktifan anggota serta memfasilitasi pelatihan soft skill kewirausahaan mahasiswa. 4. Bidang usaha atau bisnis, mengelola unit bisnis nyata milik koperasi seperti Kopmart, Minimarket, gerai logistik CNE, kemitraan produk konsinyasi, hingga penyewaan perlengkapan toga wisuda. Kemudian ada struktur kepengurusan atau fungsionaris. Organisasi ini dipimpin oleh formasi pengurus dan pengawas. Serah terima jabatan dan pelantikan kepengurusan baru diadakan di awal tahun melalui forum formal organisasi. Pada struktur kepengurusan terupdate, posisi top manajemen dipegang oleh 1 direktur utama dan wakil direktur utama sebagai pucuk
pimpinan eksekutif pengurus. 2. Ketua pengawas dan anggota pengawas sebagai badan kontrol atau audit internal. 3. Kepala bidang atau kabid yang memimpin staf dan kru magang di masing-masing bidang atau adum, keuangan, PSDA, dan usaha. Kemudian ada hasil observasi kegiatan usaha, unit usaha komersial dan layanan. Kopmar. Kopmar adalah toko kelontong atau minimarket kampus yang menyediakan kebutuhan harian mahasiswa, alat tulis kantor atau ATK, makanan ringan dan minuman. 2. Kedai Warek Senyum, unit usaha kuliner yang menyediakan makanan di tempat singgah makanan bagi mahasiswa di lingkungan kampus. 3. Konter JNE, layanan agen, pengiriman ekspedisi untuk membantu mahasiswa atau warga kampus dalam mengirim dokumen maupun barang. 4. Wisuda bagi para calon wisudawan UNES. 5. Layanan konsinyasi, wadah kerjasama bagi mahasiswa atau pelaku UMKM sekitar yang ingin menitipkan produk kreatif atau kuliner untuk dijual di jaringan Kopma. Selanjutnya ada kegiatan non-bisnis dan pengembangan anggota. 1. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berguna untuk pembekalan ilmu manajemen akuntansi praktis dan tata kelola bisnis bagi seluruh fungsionaris maupun anggota. 2. Pendelegasiin kegiatan yang berguna untuk mengirimkan anggota secara gratis ke forum-forum pertemuan atau kompetisi antar koperasi mahasiswa tingkat regional maupun nasional. 3. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang berguna untuk pemberian keuntungan tahunan bagi anggota yang aktif bertransaksi dan berkontribusi dalam ekosistem koperasi. Kemudian ada hasil observasi kegiatan usaha. Kegiatan usaha Kopma UNES menunjukkan bahwa koperasi mahasiswa berperan sebagai pelaku usaha dalam lingkungan kampus. Kegiatan seperti penjualan makanan, penjualan kebutuhan mahasiswa, jasa pengirim, dan penyediaan toga termasuk dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hukum dagang. Selain itu, ada kerjasama dengan JNE yang menunjukkan bahwa Kopma UNES juga melakukan hubungan usaha dengan pihak eksternal. Hal ini memperkuat kedudukan koperasi sebagai badan usaha yang dapat melakukan transaksi perdagangan dan kerjasama bisnis. Berdasarkan hasil wawancara Kopma UNES memiliki aturan internal berupa AD atau ART yang mengatur pengurus, pengawas, rapat anggota, dan pembagian SHU. AD atau ART ditentukan melalui rapat akhir tahun yang diikutin oleh anggota untuk menetapkan aturan koperasi pada periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kopma UNES dilakukan secara demokratis dan berdasarkan kesepakatan bersama. Struktur organisasi Kopma UNES meliputi 1. Rapat anggota yang meliputi forum tertinggi untuk menentukan kebijakan koperasi. 2. Pengurus yang meliputi menjalankan dan mengelola kegiatan koperasi. 3. Pengawas yang meliputi mengawas jalannya koperasi agar sesuai aturan. 4. Anggota yang meliputi partisipasi dalam kegiatan koperasi, membayar simpanan, dan memperoleh SHU sesuai keaktifan. Dengan demikian, struktur organisasi Kopma UNES menunjukkan adanya penerapan prinsip koperasi, yaitu pengelolaan secara demokratis. Hal ini terlihat dari adanya rapat anggota, AD dan ART mengurus, pengawas, serta keterlibatan anggota dalam menentukan aturan koperasi. Analisis hukum dagang. Pertama ada keabsahan status subjek hukum atau legal persona. Dalam hukum dagang, entitas bisnis harus memiliki legalitas hukum agar dapat melakukan perikatan atau perjanjian bisnis dengan pihak ketiga secara sah. Yang pertama, ada kemandirian hukum dengan kepemilikan
nomor badan hukum tersebut, Kopma UNES merupakan badan hukum koperasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Keoperasian. Kedua, pemisahan harta kekayaan. Secara hukum dagang, harta kekayaan Kopma UNES terpisah dari harta pribadi mahasiswa yang menjadi pengurus atau anggotanya. Jika terjadi kerugian bisnis atau gugatan hukum dari pihak luar, tanggung jawab finansial hanya sebatas aset yang dimiliki koperasi, bukan tanggung jawab pribadi mahasiswa. Lalu ada dualisme kedudukan hubungan intern atau sisi kemahasiswaan. Secara internal terdapat dualisme hukum yang melekat pada Kopma UNES. Yang pertama ada hukum administrasi kampus. Kopma terikat dengan SK Rektor UNES sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang wajib tunduk pada regulasi kemahasiswaan universitas. Yang kedua ada hukum dagang atau koperasi. Dalam mengelola anggotanya, Kopma menggunakan skema identity principle, yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Pembagian keuntungan atau SHU didasarkan pada keaktifan transaksi ekonomi anggota di koperasi, bukan berdasarkan jumlah modal sesuai amanat pasal kewirausahaan koperasi nasional. Selanjutnya ada legalitas badan hukum negara. Kopma UNES telah memiliki legalitas sebagai badan usaha koperasi. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyampaikan bahwa koperasi sudah memiliki izin resmi dan menjalankan kewajiban pajak. Secara hukum, koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, khususnya terkait status badan hukum koperasi. Dalam aturan tersebut, koperasi baru dapat bertindak sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan pemerintah. Selain itu, PP Nomor 4 Tahun 1994 menjelaskan bahwa status badan hukum koperasi juga diberikan untuk menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha koperasi. PP tersebut juga mengatur bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Kopma UNES, Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, berdiri pada 7 Mei 1982 dan memperoleh legalitas berupa Badan Hukum Nomor 1002 /BH /6 pada 31 Maret 1984. Kemudian pada 30 Agustus 2010, Kopma UNES memperoleh status hukum baru dengan Badan Hukum Nomor 10 /180,08 PAD 14/7/2010. Kopma UNES merupakan unit kegiatan mahasiswa yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai organisasi kemahasiswaan dan sebagai organisasi bisnis yang berbadan hukum. Kopma UNES berada di bawah pembinaan universitas serta dapat berkoordinasi dengan instansi koperasi dan pihak terkait. Selanjutnya ada Kopma UNES sebagai pelaku usaha. Kopma UNES termasuk pelaku usaha karena menjalankan kegiatan ekonomi berupa penyediaan barang dan jasa bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Melalui unit Kopmart dan KWS, Kopma melakukan transaksi jual beli seperti penjualan alat tulis ke kantor, alma mater, makanan, dan jasa lainnya. Kegiatan tersebut termasuk aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, khususnya dalam transaksi barang dan jasa. Hubungan kerjasama dengan pihak luar. Kopma UNES bekerja sama dengan JNE dalam layanan jasa pengiriman. Kerjasama ini merupakan bentuk hubungan hukum dagang karena melibatkan perjanjian bisnis antara koperasi dan pihak eksternal. Kopma berperan melayani konsumen, sedangkan JNE menyediakan jasa pengiriman sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Permodalan dan simpanan anggota. Sumber modal Kopma UNES berasal dari hasil usaha dan SHU dari tabungan anggota. Anggota juga membayar simpanan per triwulan sebesar Rp15.000. Dalam hukum koperasi, modal anggota menjadi salah satu ciri penting koperasi karena koperasi dibangun dari partisipasi anggota. Modal tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Dari sisi hukum dagang, modal berfungsi sebagai dasar operasional dan untuk membeli barang dagangan, menyediakan layanan, dan mengembangkan unit usaha. Pembagian SHU. Anggota Kopma UNES dapat memperoleh SHU berdasarkan keaktifan dan poin transaksi. Semakin aktif anggota melakukan transaksi, semakin besar kemungkinan SHU yang diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai jasa usaha masing-masing anggota. Dengan demikian, SHU Kopma UNES tidak hanya dipandang sebagai keuntungan usaha, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi anggota.
ADART dan rapat anggota. Kopma UNES memiliki aturan internal berupa ADART yang ditetapkan melalui rapat akhir tahun. Dalam rapat tersebut, anggota membahas aturan, pengurus, pengawas, serta pembagian SHU untuk periode berikutnya. Dari sudut hukum dagang dan hukum koperasi, ADART berfungsi sebagai dasar pengelolaan internal koperasi. ADART mengatur bagaimana koperasi menjalankan kegiatan usaha, mengatur hak dan kewajiban anggota, serta menentukan mekanisme pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip demokrasi dalam koperasi. Pembinaan dan pelaporan. Kopma UNES mengikuti kegiatan pembinaan atau koordinasi seperti Jamkopna dan rapat Dekomwil. Koperasi juga membuat laporan akhir tahun, terutama laporan keuangan yang dilaporkan kepada Dekomwil. Hal ini sejalan dengan pentingnya pembinaan koperasi. PP nomor 7 tahun 2021 mengatur kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk peran pemerintah dalam memberikan pembinaan dan fasilitas bagi koperasi. Kopma UNES menerapkan praktik hukum dagang melalui beberapa kegiatan usaha, yaitu 1. Jual beli barang melalui Kopmart seperti Alma Mater dan ATK, 2. Jual beli makanan melalui KWS seperti Sempolan dan Bakaran, 3. Penyediaan jasa melalui unit JNE dan Toga, 4. Kerjasama usaha dengan pihak luar yaitu JNE, 5. Pengelolaan modal dari hasil usaha dan simpanan anggota, 6. Pembagian SHU berdasarkan keaktifan dan poin transaksi anggota, 7. Pengaturan internal melalui ADART dan rapat akhir tahun. Kesesuaian dengan prinsip koperasi, yaitu 1. Keanggotaan sukarela dan terbuka bagi mahasiswa yang ingin bergabung. Anggota dapat mengikuti kegiatan koperasi, anggota memperoleh manfaat dan berpartisipasi dalam organisasi. Kedua, pengelolaan demokratis. Kopma UNES memiliki ADART, aturan ditentukan melalui rapat akhir tahun, keputusan dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Ketiga, pembagian SHU secara adil. SHU diberikan berdasarkan keaktifan anggota. Poin transaksi menjadi salah satu dasar pembagian SHU. Pembagian SHU menekankan jasa usaha anggota. Yang keempat, balas jasa terbatas terhadap modal. Modal berasal dari hasil usaha dan simpanan anggota. Simpanan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi. Manfaat koperasi lebih menekankan partisipasi anggota. Yang kelima, Kopma UNES mengelola beberapa unit usaha. Yang kelima, kemandirian. Kopma UNES mengelola beberapa unit usaha. Unit usaha meliputi KWS, Kopmart, JNE, dan Toga. Usaha dikelola untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan keberlangsungan koperasi. Keenam, pendidikan perkoperasian menjadi tempat belajar bagi mahasiswa, memberikan pengalaman dalam koperasi, kewirausahaan, dan organisasi. Anggota dapat mengikuti Jamkopna dan delegasi ke lomba. Ketujuh, kerjasama antar koperasi dan pihak luar. Mengikuti koordinasi dengan Dekomwil Jawa Tengah, bekerja sama dengan JNE dalam jasa pengiriman, kerjasama mendukung perkembangan koperasi. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Kopma UNES merupakan koperasi mahasiswa yang menjalankan kegiatan usaha di lingkungan kampus dan telah menerapkan prinsip-prinsip koperasi. Kegiatan usaha yang dijalankan meliputi KWS, Kopmart, JNE, dan Toga dengan sasaran utama mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga dapat menggunakan layanannya. Dari sudut pandang hukum dagang, Kopma UNES dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena menjalankan kegiatan perdagangan barang dan jasa seperti penjualan makanan, kebutuhan mahasiswa, jasa pengiriman, serta penyediaan toga wisuda. Selain itu, adanya kerjasama dengan pihak luar seperti JNE menunjukkan bahwa Kopma UNES memiliki hubungan usaha dengan pihak eksternal. Kopma UNES juga telah memiliki aturan internal berupa ADART yang ditentukan melalui rapat akhir tahun. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan secara demokratis sesuai prinsip koperasi. Dalam sistem keanggotaannya, anggota membayar simpanan per triwulan sebesar 15.000 dan berhak memperoleh SHU berdasarkan keaktifan serta poin transaksi.
Dengan demikian, Kopma UNES tidak hanya berfungsi sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga sebagai badan usaha koperasi yang menerapkan prinsip kekeluargaan, demokrasi, kerjasama, dan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.